Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Febri Nadisi Payung dari kelas A ke-3A, NIM 2305081105 dari Politeknik Negeri Medan. Di video ini saya akan menjelaskan tentang just in time. Mari kita saksikan. Nah, yang pertama ada pengertian just in time. Yang pertama ada definisi just in time menurut Heiger dan Render tahun 2014. Just in time adalah filosofi manajemen produksi yang bertujuan untuk meminimalkan inventaris dan meningkatkan efisiensi produksi dengan cara memproduksi dan mengirim barang yang hanya ketika diperlukan. Yang kedua ada definisi just in time menurut Slack, Chambers, dan Johnston tahun 2010. Just in time adalah pendekatan produksi yang menekankan pada pemrosesan bahan dan produk secara cepat serta minimalkan waktu yang dibutuhkan antara pemesanan dan pengiriman barang. Yang ketiga, definisi just in time menurut Monden tahun 2011. Dalam pandangan Monden, just in time adalah sistem yang dirancang untuk menghasilkan barang dalam jumlah yang tepat, pada waktu yang tepat, dan dengan kualitas yang tepat. Yang kedua, ada prinsip-prinsip penerapan just in time. Pertama, pengurangan inventaris. Yang kedua, penyempurnaan aliran produksi. Yang ketiga, kualitas tinggi dan pengendalian kualitas. Yang keempat, fleksibilitas dan responsif terhadap permintaan. Yang kelima, pemberdayaan karyawan. Yang keenam, hubungan yang erat dengan pemasok. Yang ketujuh, pengurangan pemborosan (waste). Yang terakhir, peningkatan berkelanjutan atau kaizen. Yang ketiga, ada peran akuntansi dalam just in time. Yang pertama, pengendalian biaya persediaan. Kedua, pengukuran dan pemantauan efisiensi produksi. Yang ketiga, penyusunan anggaran dan proyeksi keuangan. Yang keempat, manajemen arus kas. Yang kelima, analisis dan pengelolaan pemborosan atau waste. Yang keenam, penilaian kinerja dan keuntungan. Yang ketujuh, perencanaan dan pengendalian pengeluaran. Yang kedelapan, penilaian kinerja pemasok. Yang kesembilan, laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu. Yang terakhir, peningkatan proses berkelanjutan atau continuous improvement. Yang keempat, ada dampak just in time. Yang pertama ada pengurangan persediaan, kedua peningkatan efisiensi aset, yang ketiga ada penurunan biaya persediaan dan penyimpanan, yang keempat peningkatan profitabilitas, yang kelima ada rasio likuiditas, yang terakhir resiko keterlambatan atau kekurangan pasokan. Yang kelima, hambatan dalam just in time. Yang pertama, ketergantungan pada pemasok. Yang kedua, risiko keterlambatan pasokan. Yang ketiga, keterbatasan infrastruktur dan teknologi. Yang keempat, fluktuasi permintaan yang tidak terkendali. Yang kelima, keterbatasan sumber daya manusia. Yang keenam, masalah dalam pengelolaan arus kas. Dan yang terakhir, ada biaya implementasi yang tinggi. Berikut contoh soal. Asumsikan bahwa biaya penyimpanan tahunan sebesar 20% dari biaya produk variabel dan biaya variabel dari rata-rata BDP adalah sebesar $200.000. Manajemen merencanakan untuk menggunakan JIT atau just in time, maka rata-rata BDP akan dikurangi separuhnya, menghasilkan penghematan sebesar $25.000 atau 20% dikali setengah dikali $200.000 dalam biaya penyimpanan tahunan. Jumlah lokasi kerja di mana ada BDP 25, rata-rata jumlah BDP per lokasi kerja 350, biaya penyimpanan persediaan per tahun 20%, pengurangan yang direncanakan dalam tingkat BDP 50%, pengurangan yang direncanakan dalam tingkat output akhir tidak ada, aliran fisik dari unit di setiap alokasi kerja, FIFO, rata-rata variabel per unit dalam BDP $150, rata-rata kerugian dalam dolar per unit barang cacat $25, probabilitas barang cacat dari unit 15%, kasus barang cacat diprediksi tahun depan 1000, probabilitas kasus cacat ditemukan 50%. Diminta yang pertama, penghematan dalam biaya penyimpanan, yang kedua, penghematan dalam biaya barang cacat. Berikut penyelesaiannya. Yang pertama, penghematan dalam biaya penyimpanan. 20% sama dengan 20% dikali pengurangan dalam rata-rata biaya variabel BDP sama dengan 20% kali 50% kali rata-rata biaya variabel BDP masa lalu sama dengan 0,2 dikali 0,5 dikalikan dengan 25 kali 350 dikali $150. Hasilnya adalah $131.250. Yang kedua, penghematan dalam biaya barang cacat. sama dengan $25 dikali pengurangan dalam jumlah unit barang cacat
sama dengan 25 dolar dikali 5% kali 350 dikali 15% dikali 50% dikali 1000 sama dengan 25 dolar kali 26,25 dikali 500 sama dengan 328.125 dolar.